pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Saat ini kita kembali lagi dalam acara Mimbar Agama Kristen. Dan bersama saya Yohanes Balan, dan saat ini juga sudah ada narasumber kita, Bapak Edison Sarumaha. Salam Pak, apa kabar? Baik, luar biasa. Ya, puji Tuhan. Sebelum kita lanjut dalam materi kita hari ini, di mana temanya di sini adalah berkat atas orang yang takut akan Tuhan. Tentu ini tema yang sangat menarik yang harus kita dengar. Pemirsa yang ada di rumah, mohon untuk tetap stay agar bisa mengikuti kegiatan Mimbar Agama Kristen ini. Namun sebelumnya Pak Pendeta, mari kita membuka di dalam doa dulu. Kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur buat kasih setia dan pemeliharaan-Mu, sehingga saat ini kami boleh kembali di acara Mimbar Agama Kristen melalui saluran TVRI NTB ya Bapak. Oleh sebab itu kami mohon tuntunan dan penyertaan-Mu, terlebih bagi kami saat ini yang melakukannya, dan terlebih bagi pemirsa TVRI NTB yang mendengarkan saat ini. Biarlah Tuhan Engkau Allah menyertai, memberkati, mempersiapkan setiap pribadi kami untuk kami boleh ditaburi melalui kebenaran firman Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu juga yang sudah mempersiapkan materi ini, biarlah semuanya boleh dapat mempermuliakan nama Tuhan. Memberkati juga saluran TVRI NTB di tempat ini. Biarlah melalui pemberitaan ini maka banyak orang diberkati. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami menyerahkan waktu kami ini ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan Engkau Allah yang menyertai hingga pada akhirnya. Haleluya, amin. Baik Bapak, kita langsung saja ke tema kita, yaitu berkat atas orang yang takut akan Tuhan. Saat ini kita memberikan kesempatan kepada pemateri kita, Bapak Edison Sarumaha, yang akan memandu kita dalam beberapa waktu ke depan ini, supaya bisa kita memahami tentang tema berkat atas orang yang takut akan Tuhan dalam kegiatan Mimbar Agama Kristen. Silahkan Bapak. Baik. Salam pemirsa, khususnya umat Kristen yang berbahagia dimanapun berada. Saya berterima kasih pada narasumber dan TVRI kesempatan yang diberikan pada saya bisa berbagi dan belajar bersama untuk melalui firman ini. Salam Pak, bagaimana kabar? Puji Tuhan, sehat Pak. Terima kasih, sehat ya Pak ya? Ya. Sukacita selalu. Harus Pak. Baik, pemirsa khususnya umat Kristen yang berbahagia dimanapun berada saat ini, saya percaya bahwa tadi sudah disampaikan tentang tema kita, yaitu berkat atas orang yang takut akan Tuhan. Ya Pak ya? Ya, Pak. Tadi temanya udah. Sangat menarik. Pemirsa khususnya umat Kristen yang berbahagia, berkat atas orang yang takut akan Tuhan yang terambil dari kitab Amsal 1 ayat 7. Amsal 1 ayat 7. Saya akan bacakan kepada kita. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Sekali lagi saya akan bacakan kepada kita. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Katakan amin. Amin. Ya, takut akan Tuhan. Ya, ini berbicara dalam bacaan kita tadi berkata takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Di dalam kitab Amsal yang barusan kita baca tadi adalah takut akan Tuhan adalah tema dari seluruh kitab Amsal dan merupakan awal dari hidup berhikmat. Jadi ini di kitab Amsal itu awal, kitab Amsal 1 ayat 7 itu yaitu tema seluruh kitab Amsal, yaitu takut akan Tuhan. Luar biasa. Ya. Salah satu topik yang paling sering dibahas, ya Pak ya, baik di ibadah, baik kada imtak di sekolah, di mana saja, doa, apa saja selalu dibahas tentang tema ini. Namun paling sedikit kadang mengerti adalah tentang takut akan Tuhan itu. Ini yang perlu harus kita pahami. Banyak orang salah memahami tentang makna takut akan Tuhan. Ya, takut bukan berarti takut akan Tuhan di sini
Tidak harus memahaminya seperti kita melewati gelap. Takut. Bukan seperti begitu pemahamannya tentang firman Tuhan yang barusan kita baca tadi tentang takut akan Tuhan. Atau sesuatu sedikit seperti kita melihat yang seram. Wah, ada sesuatu binatang yang buas, akan takut gitu. Atau ada banyak hal yang kadang-kadang membuat kita takut, bukan seperti begitu. Tetapi takut akan Tuhan tentang firman Tuhan yang barusan kita baca dalam Amsal 1 ayat 7 adalah menunjukkan sikap hormat kepada Tuhan. Amin. Nah ini, itu menjunjung tinggi. Nah itu takut akan Tuhan. Itu mendudukan diri kepada kedaulatan Allah dan menaati perintah-perintahnya. Jadi berbicara tentang takut akan Tuhan bukan seperti yang saya sampaikan tadi. Dalam kegelapan lah, darah seram lah, atau menjumpai binatang yang seram lah, bukan. Tetapi salah satunya adalah di dalam firman Tuhan, takut akan Tuhan dalam Amsal 1 ayat 7 tadi, tema kita adalah bagaimana kita menghormati, memiliki sikap hormat kepada Tuhan. Nah ini, bagaimana kita menjunjung tinggi Tuhan gitu. Dan menundukkan diri di kedaulatan Allah, artinya tunduk pada kedaulatan Allah. Bukan apa maunya, tetapi apa maunya Tuhan yang difirmankan kepada kita. Nah itu, kita merasa takut. Nah itu, takut itu di sini. Ketika kita merasa takut, ada hal-hal di atas yang seringkali kita lakukan adalah menghindar. Nah, seperti kalau kita takut tentang gelap, seperti kita takut dengan hal yang menyeramkan, pasti kita lari atau menghindar. Tetapi di sini berbicara, namun takut akan Tuhan justru hendak dipahami sebagai sesuatu perasaan hormat kepada Tuhan. Tunduk. Nah ini, tunduk pada Tuhan, mengikuti firman-Nya, taat pada Tuhan, taat pada firman-Nya, apa perintahnya, itu takut akan Tuhan. Tuhan adalah sumber hikmat yang tertinggi pada kita. Dia adalah sumber hikmat yang paling tinggi pada kita, dan kita harus hormat selalu kepadanya. Ya, berbicara tentang takut akan Tuhan itu, ayat ini mengingatkan betapa sungguh kuasa dari takut akan Tuhan akan menampakkan orang untuk dapat memiliki hikmat yang luar biasa. Tetapi ada pertanyaan di sini. Yang pertanyaan pertama adalah, bagi kita apa ciri-ciri orang yang takut akan Tuhan itu? Nah, jadi tema hari ini, pemirsa khususnya umat Kristen yang berbahagia, yaitu berkat atas orang yang takut akan Tuhan. Tetapi pertanyaan, ciri-ciri seperti apa yang orang yang takut akan Tuhan itu? Nanti baru kita melihat bukan hanya ciri, tapi berkat apa yang didapat ketika kita takut akan Tuhan. Kita akan membahasnya. Yang pertama adalah ciri. Ciri pertama, orang yang taat beribadah kepada Tuhan. Itu ciri pertama. Orang yang taat beribadah kepada Tuhan. Nah, ini yang ciri pertama yang takut akan Tuhan itu adalah orang yang taat beribadah kepada Tuhan. Dalam 1 Samuel 12 ayat 24 dia berkata demikian, saya akan bacakan kepada kita. 1 Samuel 12 ayat 24. Hanyalah takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu, sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Amin. Dalam kitab 1 Samuel 12 ayat 24 dia berkata, hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu. Ini berbicara bagaimana tadi kita, yaitu arti takut akan Tuhan adalah bagaimana kita menghormati Tuhan, mengutamakan Tuhan, taat kepadanya, taat pada perintahnya, melakukan apa perintah Tuhan. Nah, ini. Dan di dalam kitab Samuel itu berkata, hanyalah takut akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya. Amin. Amin. Nah, itu Pak. Jadi setia. Amin. Kesetiaan itu bukan musiman, tapi terus-menerus. Ya. Ini menunjukkan takut akan Tuhan dimulai dari ketaatan kita dalam beribadah kepada Tuhan. Jadi ini ciri yang pertama, orang yang takut akan Tuhan adalah beribadah kepada Tuhan. Nah, ini ciri pertama, Pak. Ciri pertama, ibadah bukan hanya sekedar atau menyanyi, sesudah itu apalagi berkata-kata, namun penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Sepenuh artinya
seluruhnya. Bukan Seluruh. sekedar oh beribadah hari ini, sudah besok enggak lagi. Tapi terus menerus. Terus. Artinya penyerahan bukan sekedar naikkan pujian, pagi kita menyanyi, sesudah besok enggak lagi, tidak. Tapi kita terus menerus penyerahan diri total kepada Tuhan. Di dalam Roma 12 ayat 1 dia berkata, kitab Roma 12 ayat 1 dia berkata begini, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ini firman Tuhan. Amin. Di dalam Samuel tadi yang kita baca, ciri orang yang takut akan Tuhan atau berkat atas orang yang takut akan Tuhan, ciri yang pertama adalah beribadah kepada Tuhan. Dan di dalam Samuel tadi hanya takut akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya. Dan jelas di dalam kitab Roma 12 ayat 1 sangat jelas dia berkata bahwa karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Tubuh itu loh sebagai persembahan yang hidup loh. Hidup. Jadi kata hidup di situ bukannya berdiam diri, tidak. Harus aktif. Nah, itu. Kita harus mempersembahkan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, khususnya umat Kristen yang berbahagia dimanapun berada saat ini, saya percaya bahwa ayat ini sudah sering kita membaca dari mulai kita sekolah minggu, sudah diajarkan ya Pak ya? Diajarkan sekolah minggu, terus di sekolah-sekolah, khususnya sekolah kita yang berwenang kekristenan pasti ditempel di dinding-dinding, betul Pak ya? Karena dia takut akan Tuhan adalah permulaan dari pengetahuan. Dan semua kita bisa lihat ada beberapa ditempel atau di perusahaan khusus ditempel ayat itu. Dia takut akan Tuhan permulaan dari pengetahuan. Jadi ciri yang pertama adalah beribadah kepada Tuhan. Tapi bukan hanya itu Bapak Ibu. Ciri yang pertama bukan hanya setiap beribadah kepada Tuhan, tetapi ada dua, yaitu yang pertama adalah orang yang taat beribadah kepada Tuhan. Tapi yang kedua, orang yang percaya bahwa apapun yang Allah perbuat bagi kita itu baik adanya. Jadi bukan hanya beribadah kesetiaan kita, tapi kita harus percaya apa saja yang dilakukan Tuhan kepada diri kita itu yang terbaik bagi kita. Amin. Nah, itu. Jadi percaya bahwa apapun yang Allah perbuat bagi kita itu baik adanya. Amin. Nah, tapi sering sekali kadang-kadang apa yang terjadi di dalam hidup kita sering kadang timbul di pikiran, oh kenapa ini Tuhan? Kenapa ini? Kenapa ini? Kenapa? Selalu kita bertanya, kaget ya Pak, betul? Pernah mengalami hal demikian Pak? Iya, kaget kita ya. Sering, kadang-kadang, ya tapi manusiawi. Tapi firman Tuhan menjelaskan pagi ini, menjelaskan pada kita bahwa takut akan Tuhan adalah apapun, artinya percaya bahwa apapun yang Allah perbuat bagi kita, itulah baik adanya. Amin. Nah, contoh Ayub. Nah, kita tahu cerita Ayub Pak ya. Pasti mengapa Ayub disebut sebagai orang yang takut akan Tuhan? Karena di tengah ujian yang ia hadapi, ia tetap percaya bahwa semua itu baik adanya dan tidak menuduh Allah berbuat yang tidak patut. Amin. Di mana Ayub pasal 1 sampai 20 di situ sangat jelas ceritanya di situ. Dia tidak menyalahkan Tuhan. Ayub 1 ayat 20 sampai 22 saya akan bacakan kepada kita Bapak Ibu. Ayub 1, 20, 22. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyah jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Di ayat 22 dia berkata, dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Amin. Pemirsa dimanapun berada, khususnya umat Kristen yang berbahagia, sangat jelas dan telah ada bagi kita bagaimana Ayub mengalami hal-hal demikian. Kita tahu cerita habis segalanya, anak, harta, semua. Tetapi apa yang dikatakan? Ayub tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Baik Pak. Ya.
Sangat menarik pembahasan kita kali ini. Namun sebelum kita lanjut, pemirsa yang ada di rumah, terlebih khusus orang Kristiani yang saat ini mungkin stay di depan layar kacanya dan diam untuk mendengarkan acara Mimbar Agama Kristen ini. Sebelum kita lanjut, mari kita break sejenak. Pemirsa, saat ini kita kembali lagi. Kita akan melanjutkan dengan materi kita, Pak. Kita sudah mendengarkan tema yang sangat menarik dan bagaimana ciri-ciri orangnya. Dan sekarang kita lanjutkan, Pak. Silahkan, Pak. Baik, terima kasih. Ya, pemirsa, khususnya umat Kristen yang berbahagia dimanapun berada saat ini. Tadi kita sudah 2 poin. Tetapi yang poin pertama tadi, ciri pertama orang yang takut akan Tuhan, yaitu bukan hanya taat beribadah kepada Tuhan, tapi poin kedua, orang yang percaya bahwa apapun yang Allah perbuat bagi kita, itu baik adanya. Dan tadi saya sudah membaca, tadi kita bersama-sama membaca dari kitab Ayub tadi, kitab Ayub 1 ayat 22. Tetapi sering kadang terjadi di dalam hidup kita, ketika terjadi siapapun pasti mengalami hal demikian. Tetapi ini adalah mengingatkan kita kembali bahwa apa yang terjadi di dalam hidup kita itulah yang terbaik. Amen. Karena pasti Tuhan menyiapkan yang lebih terbaik dari kita. Baik anak-anak muda dimanapun berada. Kadang-kadang kita anak muda putus. Tapi jangan kecewa. Jangan emosi, jangan marah. Kenapa? Yang terbaik adalah pasti Tuhan telah siapkan untuk kita. Amin. Pasti itu. Saya mengingatkan kita dengan firman Tuhan ini adalah bagaimana kita arti takut akan Tuhan. Dan tadi awal sudah dijelaskan, arti takut akan Tuhan itu adalah menghormati Tuhan, mengutamakan Tuhan, tunduk pada kehendak Tuhan. Amin. Nah, itu. Ya, dalam masalah yang dihadapi Ayub sampai istrinya berkata, kutukilah Allahmu dan matilah. Nah, ini yang terjadi saat itu. Ketika Ayub, ya Pak ya? Nah, bagaimana saat itu istrinya sendiri loh. Tapi Ayub 2 ayat 9 sampai 10 saya akan bacakan kepada kita. Kitab Ayub 2 9 sampai 10. Dia berkata begini. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Amin. Saudara pemirsa dimanapun berada, khususnya yang umat Kristiani, Ayub memberikan teladan bagi kita. Amin. Tantangan yang selalu dihadapinya dan orang paling dekat kepadanya. Dan pada akhirnya jawabannya meneguhkan hati kita bahwa takut akan Tuhan itu bukan artinya menyalahkan orang. Tetapi Ayub memberikan contoh bagi kita. Dalam semuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Apa jawabannya ketika istrinya dia bilang, apakah kamu masihkah setia dan kutukilah Allahmu itu? Jawaban yang luar biasa, dia berkata, jawab, engkau berbicara seperti perempuan gila. Karena dia tahu apa yang terjadi di dalam kehidupan, kehilangan anak, kehilangan harta, habis semuanya kena penyakit. Dia tahu bahwa Tuhan telah mempersiapkan yang lebih dari itu. Amen. Dan kita bisa lihat di kitab Ayub nanti pasal terakhir itu bagaimana kembali semuanya. Harta yang kehilangan, anaknya yang hilang, semuanya kembali diberikan oleh Allah. Amin pemirsa. Amin. Kita juga demikian. Sedang apa yang kita hadapi saat ini? Dalam ekonomi, dalam pekerjaan, dalam hal apa saja, dimulai dengan takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Segala sesuatu apapun yang kita inginkan dimulai dengan takut akan Tuhan. Amen. Dan contoh Ayub, ketika istrinya sendiri berkata hal demikian, tapi jawabannya sangat memberikan kekuatan bagi kita. Sebagai mungkin sedang menghadapi situasi ekonomi atau pekerjaan atau anak ini musim-musim mau sekolah, biaya begitu besar, tetapi percayalah bahwa ketika Tuhan menyiapkan segalanya bagi kita, dimulai dengan sujud dan takut akan Dia. Turuti kehendaknya. Bukan apa mauku,
tetapi apa maumu Tuhan Apa di mau dalam hidup saya. Iya, bukan maunya kita. Wih, saya mau ini, saya mau itu. Tidak. Tuhan, kamulah yang menurut kehendak-Mu lah. Semuanya Tuhanlah yang memberikan segalanya bagi kita. Ya, itu sebabnya demikian juga itu tidak protes kepada Tuhan, tetapi ia tetap menaruh harapan kepada Tuhan. Jadi Ayub tidak memprotes apa yang terjadi, tapi dia tetap menaruh harapan kepada Tuhan. Demikian juga dengan kita. Jangan kita suka memprotes, tapi kita mau menaruh harapan kepada Tuhan. Kita jangan protes, tapi proses yang harus kita hadapi. Proses apa yang sedang kita jalani, jalanilah dengan tekun. Dalam usaha, dalam apa saja, proses. Dalam sekolah, dalam kuliah, dalam apa saja. Pekerjaan, proses pasti kita harus kita lalui. Baik, itu sebabnya orang yang takut akan Tuhan akan tetap bersemangat dan senantiasa siap untuk menghadapi apapun yang terjadi dalam hidup. Jadi, orang yang takut akan Tuhan itu siap segalanya. Karena dia tahu bahwa Tuhan kok selalu ada pada kita. Amin, Pak? Amin. Nah, iya. Ya, seperti kadang-kadang ya namanya kita sudah berkeluarga ya. Kita kadang-kadang menghadapi situasi, kadang-kadang ya apakah masih ada jalan atau tidak. Seringkali muncul khawatir. Tetapi kita percaya bahwa pasti ada aja jalan diberikan Tuhan. Iya. Ya, mungkin hari ini dari mana? Tapi tiba-tiba ada aja berkat. Tapi kuncinya adalah takut akan Tuhan. Iya. Ya, jangan juga berpandangan kita, kenapa hari ini maunya kita, maunya pas kita, Tuhan beri, langsung beri. Enggak. Dia tahu. Kan, dia berkata di dalam Matius itu, Bapamu tahu apa yang kamu perlukan. Tetapi firman Tuhan berkata di dalam doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita, berikanlah kami makanan kami pada hari ini yang secukupnya. Ya, tidak lebih. Nggak lebih dari itu. Tapi kunci adalah cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, sudah jelas sekali Tuhan mengajarkan kita doa itu. Dia berkata, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka bukan setengah, bukan seperempat, tetapi apa? Semuanya. Apa itu? Kebutuhan kita sehari-hari, keperluan kita, apa saja. Dia siapkan semuanya. Amin, Pak? Ya, oke. Ya, 1 Korintus 10 ayat 13 menyatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Yang tidak melampaui kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan. Jadi sebenarnya hanya mencoba kuat atau enggak sebenarnya. Lalu itu firman Tuhan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa. Tapi kita kadang-kadang manusia, aduh sudah habis sudah ini. Bagaimana ini? Enggak ada jalan lagi. Tuhan mencobai kita, iman kita. Kan dia berkata, setialah dalam perkara besar, maka kamu akan setia. Setia dalam perkara kecil, maka kamu akan setia dalam perkara besar. Kesetiaan kita kepada Tuhan, dia mencoba kita dari hal-hal yang itu. Maka dia telah mempersiapkan hal-hal yang besar. Tapi dimulai dengan takut akan Tuhan. Ini. Jadi, ciri yang takut akan Tuhan adalah beribadah kepada Tuhan, setia beribadah. Dan bukan hanya itu. Orang yang percaya bahwa apapun yang Allah perbuat bagi kita, itu baik adanya. Inilah. Itu ciri yang takut akan Tuhan. Orang yang pada waktu kita dicobai, ia akan memberikan kepada kita jalan keluar. Apa? Supaya kita dapat menanggungnya. Nah, itu. Jadi, ibarat, ya kalau kita sakit ya Pak ya? Kadang-kadang ada orang sakit itu nggak pernah dikasih obat yang manis. Pasti yang dikasih obat pahit. Nggak ada orang sakit, kasih dia manis. Enggak ada, tapi pasti pahit. Gitu. Padahal kita pikir, kok sakit kok dikasih pahit. Dan itulah memang ketika kita mau meraih sesuatu yang lebih besar, ya pasti ada proses yang kadang-kadang menyakitkan. Nah itu. Ya itu. Orang yang takut akan Tuhan akan selalu siap menghadapi sesuatu apapun yang akan terjadi. Itu sebabnya. Saya akan bacakan kepada kita Bapak Ibu. Jika ada hal yang membuat kita angkat tangan, pastikan itu bukan karena kita menyerah. Pada dunia,
tetapi karena kita berserah Berserah. kepada Tuhan. Amin. Amin. Sekali lagi saya bacakan kepada kita. Jika ada hal yang membuat kita angkat tangan, pastikan itu bukan karena kita menyerah pada dunia, tetapi karena kita berserah kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, khususnya umat Kristiani yang berbahagia dimanapun berada saat ini, apa yang sedang kita hadapi, setiap pribadi, keluarga, ingat bahwa ketika mengangkat tangan, bersujud bukan karena kita takut apa yang terjadi itu, takut pada dunia, tetapi ingat bahwa sedang berserah kepada Tuhan. Kita harus berserah kepada Tuhan. Baik pemirsa, khususnya umat Kristiani yang berbahagia, kita sudah membahas dengan apa ciri-ciri orang yang takut akan Tuhan. Yang pertama tadi adalah orang yang taat beribadah kepada Tuhan. Yang kedua, orang yang percaya bahwa apapun yang Allah perbuat bagi kita itu baik adanya. Tetapi yang ketiga, ini ciri yang ketiga, orang yang tetap mau bersyukur di tengah masalah yang ia hadapi. Itu. Jadi orang yang takut akan Tuhan itu bukan karena gelap tadi, sudah saya sampaikan tadi. Bukan maksudnya takut akan Tuhan di dalam Amsal 1 ayat 7 ini bukan seperti kita melewati yang seram atau apa. Bukan. Tetapi hormat kepada Tuhan. Tunduk pada kehendak Tuhan. Nah, itu. Amin. Ya itu. Poin ketiga, orang yang taat mau tetap mau bersyukur. Kan firman Tuhan berkata mengucap syukur dalam segala hal. Nah itu. Di 1 Tesalonika 5 ayat 18 menyatakan, mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukur dalam segala hal. Tapi sering sekali kita kadang-kadang kadang-kadang kita lupa. Apalagi kalau pas yang berkat yang luar biasa. Karena kita baru ingat kalau sudah habis, baru kita bersyukur. Ya, baru ingat bersyukur. Padahal selagi pas, lupa. Tapi firman Tuhan mengajarkan kita mengucap syukur dalam segala situasi apapun. Situasi apa saja. Coba pada mungkin kita semua menghirup udara yang gratis. Makanya kalau kita pagi bangun kan, kita berdoa, Tuhan terima kasih udara yang kau berikan kepada saya gratis. Mungkin kita pernah ke rumah sakit, pakai oksigen. Ya, semuanya pasti dia apa? Pakai alat bantu ya kan? Oh, dipasang oksigen, tapi kan bayar. Ya, tapi Tuhan memberikan dengan gratis kepada kita. Amin. Menikmati. Ya, baik Pak, kita tahan dulu. Ya. Pemirsa yang ada di rumah, jangan kemana-mana, kita akan jeda sebentar lagi. Kembali lagi dalam acara kita Mimbar Agama Kristen. Baik Pak, kita akan melanjutkan materi kita yang sangat menarik ini. Bagaimana untuk menguatkan iman orang-orang percaya untuk selalu kuat ketika menghadapi cobaan. Ya, lanjut Pak. Baik, terima kasih Pak Enes. Pemirsa, tadi sudah kita bahas 3 poin. 2 sudah kita bahas, tapi ketiga 3 poin. Bersyukur. Artinya selalu bersyukur. 1 Tesalonika 5 ayat 18 dia menyatakan tadi, mengucap syukur dalam segala hal. Apapun yang terjadi di dalam hidup ini, mengucap syukur saja. Tidak usah. Hati yang gembira adalah obat. Betul. Ya. Hati yang gembira saja, Tuhan juga memberikan segalanya. Pasti itu. Paling tidaknya untuk hari ini. Firman Tuhan, berikanlah kami pada hari ini. Cukup. Nah itu. Tapi sikap pengakuan bahwa apapun yang Allah perbuat bagi kita itu baik adanya, maka kita akan dimampukan untuk tetap mau bersyukur di tengah masalah yang kita hadapi. Jadi kalau kita mengakui, kita pasti dimampukan untuk selalu bersyukur. 3 poin itu. Melakukan firman dalam kitab Ulangan 10 ayat 12 dia berkata demikian. Maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalannya ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan
Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Dimulai apa? Oleh Allah selain dari takut akan Tuhan. Sesudah itu apa? Allah hidup menurut segala yang ditunjukkan mengasihi Dia. Setelah itu beribadah kepada Tuhan. Nah, tadi ciri pertama tadi apa? Setia beribadah kepada Tuhan. Itu kunci. Nah. Dan Ayub 1 ayat 1 dia berkata, ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ini Luar biasa. luar biasa, Pak. Nah, itu takut. Kata takut akan Tuhan lagi. Mulai dari Hezi. Itu Amsal 8:13. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Membenci kejahatan. Sesudah itu Amsal 16 ayat 6 dia berkata, karena takut akan Tuhan orang menjauhi kejahatan. Ini ayat-ayat Bapak Ibu. Masih banyak lagi ayat-ayat yang tentang takut akan Tuhan. Dan jadi ciri-ciri orang yang takut akan Tuhan, orang yang taat beribadah kepada Tuhan, orang yang taat beribadah kepada Tuhan, orang yang percaya bahwa apapun yang Allah perbuat bagi kita itu baik adanya. Yang ketiga, orang yang tetap mau bersyukur di tengah masalah yang ia hadapi. Dan terakhir, orang yang taat kepada firman dan menjauhi kejahatan. Itu ciri-ciri orang yang takut akan Tuhan. Tetapi apa berkat atas orang-orang yang mau hidup takut akan Tuhan? Nah, ini dia. Bapak Ibu saudara-saudara dikasih dalam Tuhan, khususnya umat Kristen yang berbahagia. Kita telah berbicara tentang ciri dan ada 4 tadi, yaitu beribadah kepada Tuhan, percaya apapun yang perbuat Tuhan itu baik adanya, bersyukur dan menjauhi kejahatan. Tapi ciri atau berkat atas orang yang mau hidup takut akan Tuhan, mengalami pemeliharaan Tuhan. Itu yang pertama. Yang pertama artinya berkat ketika kita taat dan takut akan Tuhan, menghormati Tuhan, mengutamakan Tuhan, mengikuti kehendaknya, yaitu menerima pemeliharaan Tuhan. Itu poin pertama. Dia berkata demikian Bapak Ibu. Mazmur, kitab Mazmur 34 ayat 9 dia berkata, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, berbahagialah orang yang berlindung padanya. Kan setiap orang pasti ingin bahagia. Amin. Nggak ada orang yang nggak ingin bahagia. Semua mencari jodoh supaya bahagia. Mencari teman hidup pasti supaya bahagia. Mencari kekayaan bahagia. Mencari apa saja supaya bahagia. Ujungnya pasti bahagia. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, berbahagialah orang yang berlindung padanya. Nah, ini. Ciri pertama tadi adalah mengalami pemeliharaan Tuhan. Jadi itu. Ketika kita takut akan Tuhan, perasaan hormat, kagum kepada Tuhan, menjunjung tinggi, menundukkan diri kepada kedaulatan Allah, dan mentaati perintah-perintahnya, maka kita mengalami pemeliharaan Tuhan, yaitu berbahagia. Dan setiap manusia, setiap pribadi kita, pasti ingin bahagia. Baik di dalam rumah tangga, baik pribadi, pasti ingin bahagia. Ya, kadang-kadang libur. Orang yang sibuk bekerja itu pasti pergi libur. Kenapa? Karena dia ingin bahagia dalam keluarga, ceria, senang, berbahagia di dalam keluarga, ajak jalan-jalan. Nah, ini. Jadi, maka kita mengalami pemeliharaan Tuhan, yaitu bahagia. Yang kedua, bukan hanya mengalami pemeliharaan Tuhan Bapak Ibu, berkat yang didapat orang yang takutkan Tuhan. Tadi ciri ada 4, dan berkat yang didapat, yang pertama mengalami pemeliharaan Tuhan yaitu bahagia. Yang kedua, mengalami ketentraman. Tentram, nggak suka orang berkeluarga, baru aja udah ngomel, beratan secara nggak ada lah. Tapi ini tentram. Apa itu? Amsal. Kita Amsal 14 ayat 26 sampai 27 dia berkata demikian. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan sehingga orang terhindar dari jerat maut. Amin, Pak. Amin. Inilah berkat ketika kita takut akan Tuhan. Yang pertama dia berkata di dalam Amsal tadi yang kita baca 14, 26 dan 27. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar.
termasuk juga ke bangsa kita, tentram, nggak ada Amin. kekecewaan, nggak ada kericuhan. Ketika kita betul-betul taat kepada Tuhan. Amin. Terus apalagi, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya loh. Luar biasa. Bagi yang udah berkeluarga, Terus menerus. terus menerus ada perlindungan bagi anak-anaknya. Dan bagi yang mungkin masih sendiri, ya pasti mencari yang terbaik Amin. dengan jodoh. Ya, apa aja? Ayat 27, takut akan Tuhan adalah sumber apa? Kehidupan. Kehidupan. Ini firman Tuhan dalam Amsal. Sehingga orang terhindar dari jerat maut. Artinya terhindar dari hal-hal masalah yang besar. Maut. Maut itu kan mati dah istilah. Mematikan. Maut. Kita terhindar dari dalam itu. Dalam takut akan Tuhan adalah keteraman yang besar. Ada perlindungan bagi anak-anaknya. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan. Dan terhindar dari jerat maut. Ini berkat ketika orang takut akan Tuhan, yaitu mengalami pemeliharaan Tuhan, yaitu bahagia, dan bukan hanya itu, yaitu mengalami ketentraman. Ketentraman apa yang dialaminya itu ada yang besar, sesudah itu bagi anak-anaknya, sumber kehidupan, dan terhindar dari jerat maut. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, semua yang ada di firman Tuhan ini, pasti setiap kita pasti ingin hal demikian. Amin. Ingin supaya dapat berkat seperti itu, bahagia, lepas dari hal masalah, kekecocokan, selalu damai, tentram, baik sama anak-anak, berkat yang luar biasa, tapi dimulai dengan takut akan Tuhan. Inilah kalau ketika kita takut akan Tuhan. Cirinya ada 4, tetapi berkat ada 2. Ini janji firman Tuhan bagi orang yang takut akan Tuhan, dilindungi dan dijaga Tuhan. Di dalam sekalipun dunia bergoncang hebat, di dalam Mazmur 46 ayat 7 dan 8 dia berkata demikian. Kitab Mazmur 46 ayat 7 dan 8 dia berkata, bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang, ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Biarkan orang pun, tetapi ketika kita takut akan Tuhan, biarpun sekalipun dunia goncang hebat, tetapi Tuhan semesta alam menyertai kita. Amin. 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 Ya, goncang apapun, tapi Tuhan selalu menyertai kita. Ada perlindungan. Pemirsa, dimanapun berada, khususnya umat Kristen yang berbahagia, saya percaya bahwa setiap kita ingin hal demikian. Setiap pribadi kita pasti ingin Tuhan menyertai selalu hidup kita. Tapi dimulai dengan takut akan Tuhan. Ya. Di hari-hari ini banyak orang merasa kadang-kadang pesimis. Wah, heboh, PHK. Enggak, Tuhan telah menyiapkan mata air di mana-mana. Berkat itu di mana-mana. Jangan takut. Nah, tapi harus taat pada firman Tuhan. Nah, itu. Tetapi orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tak perlu merasa takut dan khawatir. Amin. Wih, bagi yang mungkin umurnya nih, kapan jodoh saya? Khawatir sekali. Tuhan sudah menciptakan Aden dan Hawa. Sudah disiapkan jodoh itu. Jangan takut. Setiap kita jangan pernah takut. Juga berkat apa saja di dalam keluarga kita. Amin. Juga berkat untuk anak kita. Pasti telah disiapkan. Luar biasa. Tetapi orang yang senantiasa takut akan Tuhan tak perlu merasa takut dan khawatir karena keberadaan kita tidak ditentukan oleh situasi yang ada. Jadi keberadaan ini bukan ditentukan oleh situasi yang ada. Betul. Tetapi apa? Melainkan karena kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Betul. Nah ini. Bukan karena keadaan kita begini, banyak berkat jadi itu. Enggak. Tapi karena kehadiran Tuhan lah di dalam hidup kita. Jika Tuhan ada di pihak kita, pasti akan ada kekuatan. Amin. Amin. Jika ada di pihak kita Tuhan, ada kekuatan. Sesuai ketentraman, perlindungan, dan hal-hal yang dasar pasti dinyatakan. Apa berkat bagi orang yang takutkan Tuhan? Yang pertama tadi mengalami pemeliharaan, yang kedua mengalami ketentraman, dan terakhir mengalami pembelaan Tuhan. Baik Pak Pendeta, ini sangat menarik dan luar biasa. Ya.
Ya, ini tidak terasa udah hampir di penghujung. Pemirsa yang ada di rumah jangan kemana-mana setelah break berikut ini. Kembali lagi dalam acara Mimbar Agama Kristen. Oke, Pak, kita lanjut materi kita. Ya. Ini tadi sudah sangat hampir penghujung ya. Sangat menarik bagaimana berkat atas orang yang takut akan Tuhan. Nah, itu tadi sudah banyak yang disampaikan dan mungkin ini ada sedikit pertanyaan. Apakah berkat Tuhan bagi orang percaya merupakan motivasi utama bagi kita? Atau bagi orang percaya. Nah, bagi ini orang percaya motivasi. Ya, apakah berkat itu menjadi tujuan utama atau bagaimana? Oh tidak. Ya. Firman Tuhan berkata takut akan Tuhan adalah permulaan dari pengetahuan. Amin. Takut akan Tuhan itu bukan bergantung karena berkat, tetapi karena rasa hormat kepada Tuhan. Rasa tunduk pada kehendak Tuhan. Berarti berkat itu sebagai bonus. Iya. Kan tadi ciri. Dan apa berkat bagi orang yang takut akan Tuhan? Dia lindungi. Ya. Tapi dimulai dengan apa maksudnya takut akan Tuhan? Yaitu menghormati Tuhan. Berarti bisa kita katakan bahwa orang yang takut akan Tuhan melakukan kehendak Tuhan, kemanapun dia melangkah, berkat Tuhan mengalir. Amin. Nah itu. Oh begitu ya. Jadi bukan bergantung karena dapat berkat yang bukan berkatnya itu yang dimulai dengan hal-hal uangnya banyak atau apa, tidak. Tetapi takut akan Tuhan itu adalah yang mengutamakan menghormati Tuhan, mengikuti firman Tuhan, tunduk pada kehendak Tuhan. Nah, itu. Jadi mengalami pembelaan Tuhan. Nah, ini ciri. Bukan saja tadi kita mendapat mengalami pemeliharaan Tuhan, mengalami ketentraman, tetapi mengalami pembelaan Tuhan. Nah, ini. Nah, itu dia. Mazmur 34 ayat 7 dia berkata, orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar, ia menyelamatkan dia dari segala kesesatan. Nah, tapi terakhir Bapak Ibu, berkat yang takut akan Tuhan yang keempat adalah menerima kekayaan. Nah, ini dia. Ini dia Pak. Menerima kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Berkat yang berlanjut ya. Berkat yang berlanjut terus-menerus. Kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Bapak Ibu, khususnya umat Kristen yang berbahagia, berkat orang yang takut akan Tuhan dan ciri yang tadi kita sudah bahas ada 4 dan 4 juga berkat yang kita belajar hari ini, berkat yang takut akan Tuhan. Yang pertama tadi sudah kita bahas yaitu mengalami pemeliharaan Tuhan, satu pembelaan dari Tuhan, dan yang terakhir adalah menerima kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Dalam kitab Amsal 22 ayat 4 dia berkata demikian. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan. Ingat, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Amin Bapak Ibu. Amin. Jadi ketika kita takut akan Tuhan, ketika kita mendengarkan hormat kepada Tuhan, tunduk pada kehendak Tuhan, mengutamakan Tuhan, endingnya adalah mendapat kehormatan, kekayaan, dan kehidupan. Sebagaimana kehidupan Ayub ya. Ayub. Tadi sudah kita bahas bagaimana Ayub. Ya Pak, betul. Mengingatkan kita tadi Ayub. Bagaimana habis sampai istrinya mengutuk dia loh. Tetapi bibirnya tidak melakukan kesalahan. Tapi pada akhirnya kembali. Yaitu segala yang kehilangan kembali lebih dari itu. Luar biasa. Bapak Ibu, pemirsa dimanapun berada, khususnya umat Kristen yang berbahagia, memberikan pelajaran bagi kita bagaimana kita takut akan Tuhan. Artinya takut akan Tuhan, saya kembali mengingatkan bahwa bukan karena kita melewati yang seram atau hal-hal yang mengangkutkan malam atau apa, tetapi takut akan Tuhan adalah menghormati Tuhan. Dan endingnya tadi adalah menerima kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Luar biasa. Ya, itulah Pak yang bisa kita sampaikan, dan kiranya Tuhan menjadikan kita menjadi orang-orang yang berhikmat agar kita piawai menata hidup sesuai kehendak Tuhan. Terima kasih. Oke, Bapak, ya pemirsa narasumber kita sudah
menyampaikan begitu luar biasa materi yang begitu indah bagi kita, menguatkan bagaimana ciri-ciri orang yang hidup takut akan Tuhan. Ya, bagaimana proses yang dialami, dilewati. Nah, dan juga jangan lupa bahwa kita juga dijanjikan berkat-berkatnya. Yang penting takut akan Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, maka kemanapun kita pergi melangkah, berkat Tuhan itu seolah-olah mengikuti kita. Amin. Ya. Baik pemirsa, sudah sampai di penghujung materi kita, tetapi kita memberikan kesempatan kepada narasumber kita untuk memberikan kesimpulan dari setiap materi yang sudah disampaikan tadi. Baik. Silahkan Pak. Baik, pemirsa dimanapun berada, khususnya umat Kristen yang berbahagia, kita telah mendengarkan firman Tuhan dan belajar bersama sebagai penutup. Orang yang takut akan Tuhan, bagaimana harus hidup, tahu bagaimana harus hidup, bagaimana harus mengatasi masalah, bagaimana harus mengambil keputusan, dan bagaimana harus berdiri tegak di tengah badai kehidupan yang setiap hari harus kita hadapi. Demikian pemirsa yang bisa kita pelajari bersama. Baik pemirsa yang ada di rumah, terlebih khusus yang berbahagia orang Kristen yang hari ini bersedia mendengarkan firman Tuhan ini dan boleh menguatkan. Kiranya apapun yang menjadi pergumulan kita saat-saat ini, jangan menyerah. Tuhan terus menyertai kita. Tuhan terus memberkati kehidupan kita. Jadi sebelum kita mengakhiri kegiatan mimbar agama Kristen ini, kita akan menutup dengan doa. Biarlah kita memohon pertolongan Tuhan, Roh Kudus yang memberikan kita kekuatan, supaya apapun yang kita dengarkan tadi, kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kita. Baik saat ini pemirsa yang ada di rumah, kita memberikan kesempatan kepada Pak Pendeta untuk menutup kita dalam doa. Silahkan Pak. Baik pemirsa, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan, di mana Tuhan telah mengajarkan kami dan menyertai kami tentang pelajaran yang Tuhan berikan, di mana takut akan Tuhan adalah permulaan dari pengetahuan. Dan terima kasih berkat-berkat di mana ketika kami menghormati Tuhan dan tunduk kepada Tuhan, Tuhan pasti menyertai kami dengan berkat yang luar biasa. Bapak, khususnya kami berdoa untuk bangsa kami, salam untuk Indonesia, Indonesia bagi Kristus, dan kedamaian selalu dan ketentraman selalu, ekonomi bisa berjalan dengan baik, dan diberkati oleh Tuhan pemimpin sampai daerah. Dan khususnya daerah kami di Pulau Lombok, NTB, diberkati oleh Tuhan, pimpinan kami, dari tertinggi gubernur sampai kepala lingkungan diberkati oleh Tuhan. Dan khususnya kami berdoa untuk seluruh pegawai TVRI NTB. Diberkati oleh Tuhan, seluruh kebutuhan mereka disiapkan oleh Tuhan melebihi dari cukup, kesehatan, dan keluarga demi keluarga diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kepercayaan Tuhan memberikan kepada seluruh kru TVRI NTB, dan semakin jaya menjadi pelayan-pelayan handal untuk melayani umat-Mu di Provinsi NTB ini Tuhan. Terima kasih waktu yang Tuhan berikan kepada kami, dan kami percaya bahwa sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Tuhan menyertai kami, Tuhan menolong kami, sehingga kami sampai di tempat kami dengan penuh sukacita. Inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, haleluya. Amin. Amin. Baik Pak, salam. Terima kasih pemirsa yang ada di rumah. Kami sangat berterima kasih atas perhatian saudara yang begitu antusias untuk mengikuti acara Mimbar Agama Kristen. Sampai jumpa. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih.